Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suib, Sarjana Keperawatan NES, Magister Keperawatan. Saya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global Yogyakarta. Saya di sini mengampu mata kuliah keperawatan gawat darurat. Di video ini saya akan menjelaskan terkait tentang rencana pembelajaran semester mata kuliah keperawatan gawat darurat. Mata kuliah keperawatan gawat darurat beban studinya 5 SKS, 3 SKS teori, 1 SKS praktikum, dan 1 SKS praktek di lapangan. Mata kuliah keperawatan gawat darurat ini dilakukan pada mahasiswa semester 6. Dosen pengampu mata kuliah keperawatan gawat darurat yang pertama saya sendiri, yang kedua Buniken Setianingrum, Sarjana Keperawatan NES, Magister Keperawatan. Selanjutnya deskripsi mata kuliah keperawatan gawat darurat. Mata kuliah keperawatan gawat darurat ini membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada klien yang mempunyai masalah aktual dan resiko yang secara mendadak atau tidak dapat diperkirakan dan tanpa atau disertai kondisi lingkungan yang tidak dapat dikendalikan, serta kondisi klien yang mengalami kritis dan mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan keperawatan dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kematian atau kecacatan yang bisa mungkin terjadi. Capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran keperawatan gawat darurat, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama menerapkan filosofi, konsep holistik, dan proses keperawatan kegawat daruratan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gawat daruratan terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang keempat, mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan berbagai sistem. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada individu dengan kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait berbagai sistem dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang keenam, mahasiswa mampu melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus kegawatan, kedaruratan, dan gawat daruratan berbagai sistem. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Mata kuliah keperawatan gawat darurat ini didukung dari berbagai sumber. Salah satunya sumber yaitu dari Jurnal Keperawatan Gawat Darurat. Media pembelajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat ini yaitu bisa menggunakan LCD, video pembelajaran, dan alat penunjang untuk praktikum. Mata kuliah keperawatan gawat darurat ini yaitu sebagai mata kuliah syarat, keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan jiwa, keperawatan maternitas. Garis besar topik yang akan dibahas tiap pertemuan. Pertemuan yang pertama menjelaskan terkait tentang overview keperawatan gawat darurat, menjelaskan terkait tentang tugas-tugas selama perkuliahan kepada mahasiswa ketika di kelas. Pertemuan yang kedua menjelaskan konsep keperawatan gawat darurat. Pertemuan yang ketiga
menjelaskan peran dan fungsi perawat gawat darurat. Pertemuan yang keempat menjelaskan mekanisme trauma. Pertemuan yang kelima menjelaskan terkait tentang isu end of life keperawatan gawat darurat. Pertemuan yang keenam menjelaskan terkait tentang keperawatan gawat darurat kasus keracunan. Pertemuan yang ketujuh menjelaskan gawat daruratan kasus luka bakar. Pertemuan yang kedelapan yaitu tugas. Yang sembilan juga tugas mahasiswa membuat tugas asuhan keperawatan gawat darurat dan mencari jurnal terkait tugas tersebut. Yang pertemuan yang ke-10 menjelaskan tentang trauma torak, benda tajam. Pertemuan yang ke-11 menjelaskan tentang trauma abdomen dan benda tumpul. Pertemuan yang ke-12 menjelaskan trauma abdomen dan benda tajam. Pertemuan yang ke-13 menjelaskan terkait tentang trauma kepala atau cedera kepala berat. Pertemuan yang ke-14 nanti di perkuliahan menjelaskan trauma muskuloskeletal. Untuk pertemuan yang terakhir yaitu ada ujian blok atau ujian mata kuliah keperawatan gawat darurat. Sistem penilaian keperawatan gawat darurat sendiri itu terdiri dari berbagai penilaian. Yang pertama nanti ada kehadiran dan keaktifan di kelas. Yang kedua ada tugas kelompok. Yang ketiga ada penilaian praktikum. Yang keempat ada praktek lapangan. Yang keenam ada ujian blok. Penilaian akhir untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat, grade-nya kalau nilainya grade A, bobot nilainya 4, nilainya 85 sampai 100 itu sangat baik. Grade-nya B, bobotnya 3, nilai 70 sampai 84,9 itu nilainya sangat baik. Grade C itu bobotnya 2, nilainya 55 sampai 69 itu nilainya cukup. Grade D bobotnya 1, nilai 40 sampai 54 kriterianya kurang. Grade E bobot 0, nilai kurang dari 39 kriterianya gagal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk terkait tentang rencana pembelajaran kuliah di mata kuliah keperawatan gawat darurat. Untuk selanjutnya nanti kita bisa lihat video mengajar saya pada saat di kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan perkuliahan yang ke pertemuan yang ke-6 ya. Materinya terkait tentang gawat daruratan pada kasus luka bakar. Sebelum kita kuliah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan juga bisa teman-teman pahami dan teman-teman mengerti. Oke, berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Oke, hari ini topiknya terkait tentang gawat daruratan kasus luka bakar. Dan sebelum masuk topik ini, topik yang kemarin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Jelas ya, kemarin terkait tentang mekanisme trauma, ada juga terkait tentang isu end of life terkait kegawat daruratan. Oke, hari ini kita akan membahas kegawat daruratan pada kasus luka bakar. Oke, kita lihat di sini gambarnya kasus burn injury atau kasus luka bakar. Jadi luka bakar itu bisa menyebabkan cedera pada seluruh tubuh yang akan mengakibatkan kematian atau kecacatan. Oke, kita lihat di sini luka bakar adalah luka yang disebabkan oleh panas, chemical atau kimia, elektrik atau dari listrik. Oke, penyebab luka bakar sendiri kita lihat di sini kalau dari panas itu ada benda panas, misalkan ada air panas, ada juga awan panas dan sebagainya. Yang kedua kimia. Jadi kimia itu bisa menyebabkan juga luka bakar. Biasanya kimia-kimia, zat kimia yang dia cairan keras itu asam bersakuat atau basa kuat itu bisa menyebabkan luka bakar.
Yang ketiga yaitu penyebabnya dari elektrik. Elektrik itu dari sengatan listrik. Orang tersengat listrik itu bisa menyebabkan luka bakar listrik dengan tegangan yang tinggi. Oke, kalau kita lihat di sini kedalaman luka bakar dibagi berapa, teman-teman? 3. Oke, kalau kita lihat yang pertama kedalaman luka bakar di sini, yang pertama ada namanya dermis, yang kedua epidermis, yang kedua ada dermis, yang ketiga ada subkutan. Kalau subkutan itu jaringan otot maupun dari jaringan lemak. Yang pertama epidermis. Kalau teman-teman, epidermis itu lapisan luar kulit kita. Jadi lapisan kulit kita, kalau teman-teman kadang kesengat matahari yang lama, itu biasanya yang kena di epidermisnya. Biasanya untuk selanjutnya nanti dermis, baru yang dermis itu. Nah, kalau dermis itu seperti ini, mungkin lapisan luar. Habis itu yang kedua lapisan tengah itu namanya dermis, lapisan bawah itu namanya subkutan. Kalau kita lihat dari kedalaman lagi, kita bisa lihat di sini bisa dibagi ada superficial, superficial dermal, ada deep dermal sama full thickness. Nah, ini juga sama, ini kedalamannya. Jadi kalau kita bagi dari lapisan kulit, epidermis, dermis sama subkutan. Oke, kalau kita lihat di sini untuk klasifikasi luka bakar. Tadi ada epidermis, superficial dermis, epidermal, sama deep dermal atau full thickness. Jadi yang pertama biasanya cuma mengalami kemerahan, tidak ada bula. Bula itu cairan yang menggelembung. Biasanya kapilari refiltennya masih ada, sensasinya juga masih ada, kesembuhannya juga mungkin lebih mudah karena masih di lapisan luar atau epidermis atau epidermal. Yang kedua, superficial dermal. Di sini biasanya warnanya merah muda pucat, ada bulan-bulan, udah ada gelembung-gelembung kecil. Yang selanjutnya ada kapilari refiltennya juga masih bagus. Kapilari refilten itu kalau kita tekan, ya kembalinya masih bagus. Selanjutnya ada sensasinya, ya biasanya merasakan nyeri di sini. Jadi di sini ada nyeri, di sini juga biasanya merasakan nyeri. Makanya kalau lukanya di epidermis dermis itu biasanya masih merasakan nyeri sekali. Makanya teman-teman kalau siram air panas biasanya dia masih mengeluh nyeri. Selanjutnya kesembuhannya masih bagus karena dia masih di superficial dermal. Yang ketiga ada epidermal. Epidermal itu merah muda gelap, biasanya ada bula, kapilari refiltennya mulai lambat. Habis itu sensasinya nyerinya bisa ada bisa tidak. Jadi sudah mulai tidak merasakan sensasi nyeri. Kesembuhannya mungkin biasanya masih bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah di deep dermal atau full thickness ini biasanya sudah warnanya kadang sudah putih atau di sini merahnya tua, bulanya kadang di sini kalau di deep dermal itu sudah bisa ada bisa tidak. Kalau yang di sini sudah tidak ada. Full thickness itu yang paling bawah sendiri, jaringan subkutan tadi, otot maupun jaringan lemak. Oke, di sini kapilari refilnya sudah tidak ada, sensasinya juga tidak ada, kesembuhannya juga prosesnya lama karena sudah mengalami kerusakan di jaringan otot maupun di jaringan lemak. Oke, mungkin ini hampir sama dengan tadi. Oke, kalau kita lihat di sini tadi kita bagi derajatnya 1, 2 sama 3. Kalau derajat 1 biasanya tadi nyeri, habis itu kemerahan, tidak ada kerusakan jaringan maupun saraf. Biasanya di sini kadang ya tadi seperti tersengat matahari. Habis itu untuk derajat 2 nyeri kemerahan, biasanya memang ada bula atau kulitnya membengkak atau udip. Biasanya di sini tersiram air panas. Yang ketiga tidak ada nyeri atau putih kemerahan atau kehitaman. Ini biasanya terbakar api. Jadi derajat yang paling parah itu memang derajat 3. Biasanya sudah kulitnya sudah memutih atau menghitam.
Oke, kalau kita lihat di gambarnya, teman-teman bisa lihat di sini luka bakar derajat 1 masih sebatas dia lukanya luka di luar. Derajat 2 di sini mungkin ada bola, atau kalau orang Jawa itu kulitnya ada cairannya atau melempuh. Kita lihat di sini luka bakar derajat 2 juga sudah mulai mengelupas, jadi nggak sampai ke dalam. Oke, selanjutnya kita lihat di derajat 3. Derajat 3 di sini sudah sampai suntutan ataupun jaringan lemak ataupun otot, ya sudah sampai ke full thickness, dia hitam ataupun keputihan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke ya, kita lanjutkan. Oke, kalau kita lihat luas luka bakar di sini, teman-teman bisa lihat kalau dewasa biasanya kalau satu tempat, kalau tempatnya tidak besar, kita makanya ada namanya rule of 9, atau setiap tempat itu kita hitung 9. Tangan kita hitung 9, tangan kanan kiri, kaki kanan kaki kiri kita hitung. Kalau kaki kanan kaki kiri itu karena memang besar ya, kita tadi 2 kali 9 yaitu 18. Hit atau kepala itu 9. Torak di depan ataupun di belakang itu kita hitung 18. Oke, teman-teman bisa dipahami ya di sini ya. Sampai situ. Selanjutnya kalau untuk anak-anak, kalau anak-anak mungkin sedikit berbeda. Mungkin yang lain sama untuk tangan, dada atau dada depan maupun di belakang hitungannya 18. Kalau untuk kaki yang beda, jadi kaki hitungannya 13,5%. Oke, kalau kita lihat di patofisiologi, saya ini nggak perlu saya jelaskan, nanti bisa di teman-teman lihat. Oke, bagaimana prinsip kegawat daruratan pada pasien luka bakar? Oke, prinsipnya di sini di gawat daruratan itu prinsip primary survei sama secondary survei tidak lepas. Jadi kalau kita sebagai perawat gawat darurat ya, pertama yang harus kita kaji yaitu primary survei, yang kedua baru secondary survei. Jadi primary survei apa? Ya tadi terkait tentang RW-nya bagaimana, breathing-nya bagaimana, sirkulasinya bagaimana, sampai ke disability-nya seperti apa, exposure-nya seperti apa. Jadi itu yang paling penting, primary survei sama secondary survei. Ini yang membedakan keperawatan gawat darurat sama keperawatan yang lain. Jadi fokusnya di primary survei, selanjutnya di secondary survei. Oke, kita lihat di sini untuk yang primary survei tadi RW, breathing, sirkulasi, disability sama exposure. Habis itu penanganan pertama biasanya ada manajemen cairan, manajemen analgesik atau nyeri, manajemen di sini untuk pemeriksaan penunjang. Yang kedua ada pemasangan mungkin MKT dan lain-lainnya. Secondary survey biasanya ada pemeriksaan namanya pemeriksaan empel. Empel itu tadi misalkan dia ada alergi nggak sebelum terjadi luka bakar. Habis itu medikasinya dia mengonsumsi obat-obatan nggak sebelum terjadi luka bakar. Habis itu di sini sampai ke ada riwayat penyakit, last meal atau makanan yang dikonsumsi terakhir. Nah, habis itu yang terakhir itu kejadian sebelum terjadinya luka bakar. Nah, setelah itu kita head to toe. Kalau pengkajian secondary survey itu head to toe dari kepala sampai dari kaki. Apakah ada luka enggak, ada misalkan patah tulang atau enggak, itu kita pengkajian survei. Kalau RW-nya sudah teratasi baru kita secondary survei. Oke, di sini untuk BO-nya pasang oksigen, bisa juga kontrol intravena kalau ada perdarahan, APBU untuk pengkajian nyerinya, kontrol lingkungan, kita dokumentasi dan transfer support. Oke, mungkin ini hampir sama dengan saya yang sampaikan tadi, ada breathing, sirkulasi, disability sama exposure.
Oke, ini apa tuh yang harus kita lakukan untuk RW? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Kalau RW itu membuka jalan nafas. Kita cek di sini tindakannya apa? Biasanya yang awal kita ajak bicara pasiennya, jawab atau tidak, sadar atau tidak. Selanjutnya kita kalau buka jalan nafasnya, kalau ada sumbatan kita bisa bersihkan jalan nafasnya. Habis itu selanjutnya kita buka jalan nafasnya menggunakan etil jinlip. Etil jinlip itu kita batunya kita angkat dari dahinya juga kita dorong. Habis itu kita terbuka untuk jalan nafasnya. Itu kalau tidak ada tanda-tanda trauma servikal. Tapi kalau ada tanda-tanda trauma servikal, kita posisinya jauh tas. Oke, kalau misalkan ini kalau ada kita curigai ada tulang servikalnya yang mengalami gangguan, bisa kita bantu dengan naik kolor atau bantuan alat untuk menyangga bagian lehernya. Oke, untuk breathing, untuk breathing di sini apakah pasiennya bisa bernafas dengan baik? Apakah kita tadi misalkan kita inspeksi pastikan pergerakan simetris atau enggak antara dada kanan dada kiri. Habis itu bisa juga berikan oksigen kalau memang breathingnya mengalami gangguan atau misalkan di bawah normal. Normalnya berapa kalau orang nafas itu? 16 sampai 24. Jadi kalau dia kurang, otomatis dia perlu tambahan nafasnya. Misalkan nafasnya sesek atau dia juga nafasnya misalkan cuma 12 atau misalkan 14 respirasinya, itu perlu tambahan oksigen. Oke, kita lihat untuk sirkulasi biasanya kita cek juga tanda-tanda shock, apakah ada, biasanya ada enggak perdarahannya, kita cek nadinya bagaimana, tekanan darahnya seperti apa, CRT-nya seperti apa. Nah, itu kita cek. Oke, disability tadi ada pengkajian terkait tentang kesadaran, DCS-nya seperti apa. Habis itu kita kaji, di sini ada namanya VPU, ada pasiennya sadar penuh atau enggak, verbalnya ketika kita tanya pasiennya bisa menjawab atau tidak. Habis itu ini berespon nyeri sama ini tidak berespon terhadap nyeri. Biasanya kita tindakannya periksa derajat kesehatan, kesadaran, periksa respon pupil terhadap cahaya. Hati-hati pada pasien dengan hipoksemia dan shock karena dapat terjadi penurunan kesadaran sampai gelisah. Oke, exposure, kontrol lingkungan. Biasanya kita lepas semua pakaiannya, kita lihat juga kondisi pasiennya yang terjadi luka bakar, apakah kondisinya memang mungkin ini dalam keadaan hangat. Habis itu yang selanjutnya kita di fluid, bisa ini resusitasi cairan yang adekuat atau moni. Tindakannya yang pemasangan infus. Oke, ini pemberian obat nyeri. Biasanya ini tes untuk pemisahan penunjang dan pemasangan MGT. Oke, sekondari survei mungkin yang tadi saya sampaikan ada pengkajian. Setelah kita tadi primary survei, yang kedua sekondari survei. Dari survei di sini ada riwayat penyakit, tadi ada empel, pastiness, asmil, event, peristiwa yang terjadi saat trauma. Oke, kita next, ini pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan kalau ada pasien luka bakar, ada pemeriksaan darah lengkap. Selanjutnya ada BUN atau blood urea nitrogen, ada serum fruktosa atau BUN elektrolit, arterial blood gas atau urin kultur atau wound kultur atau kultur yang ada di luka pada saat luka bakar. Oke, masalah keperawatan teman-teman bisa lihat di sini ada masalah keperawatannya, kerusakan aktivitas kulit, nyeri akut, gangguan bersihan jalan nafas, kekurangan volume cairan, gangguan citra tubuh, hambatan mobilitas fisik, defisit perawatan diri sama resiko infeksi. Jadi memang pada pasien luka bakar itu sangat beresiko sekali terjadi resiko infeksi. Oke, komplikasinya kira-kira ada 4. Ada yang pertama ada kontraktur, yang kedua ada keloid, yang ketiga infeksi, ataupun yang keempat
ada trauma inhalasi atau trauma hirup atau trauma yang ada di organ dalam karena kehirup mungkin asap atau zat-zat kimia tertentu. Oke, kontraktur, ada yang tahu kontraktur itu apa? Oke, bisa angkat tangan, ada yang tahu kontraktur? Nah, kontraktur itu terjadi kekakuan pada pasien setelah mengalami kesembuhan pada pasien luka bakar. Yang kedua, mungkin nanti kita lihat gambarnya. Yang kedua ada namanya keloid. Kalau keloid sudah sering dengar tuh keloid. Apa keloid itu? Apa? Ya, oke. Luka yang tidak bisa sembuh sempurna seperti sedia kala sebelum terjadi luka. Biasanya memang kadang jaringannya seperti menonjol. Tuh. Oke, kita lihat di sini lah. Ini namanya kontraktur. Kalau ini namanya keloid. Oke, komplikasinya ini sama. Perawatan lukanya ini perawatan luka itu ada yang modern, ada yang tradisional. Kalau yang sering kita temukan itu yang tradisional dressing sama modern dressing. Kalau tradisional dressing itu kelemahannya ya biasanya kalau setelah dilepas, pada saat dilepas kasanya itu mesti nyeri hebat, ya enggak? Nah, itu kalau modern dressing itu kalau dilepas biasanya pasiennya nggak nyeri dan perawatannya lebih efektif. Oke, mungkin kita lihat di sini. Oke, ini ada kuis. Mungkin teman-teman mungkin yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Jawabannya berapa? Habis itu alasannya apa? Mungkin bisa dijelaskan. Siapa? Ya, Mbak siapa namanya, Mbak? Nurida Stuti. Berapa jawabannya? Oke, kita lihat di sini luka bakarnya seluruh tangan kanan dan kiri. Berapa? Sama, kepalanya juga ada luka bakar. Berapa? Kok bisa 36? Kepala berapa? Kepala 18 atau 9? Berapa? Kan tangan kanan kiri kan berapa? 18. Kepala 9. Jadi jawabannya. Oke, next kita lanjut. Langsung nanti angkat tangan siapa yang bisa jawab. Oke, siapa? Bisa di. Oke. Oke. Ya, ya siapa Mbak namanya? Cici, Mbak Cici. Kira-kira jawabannya apa? Diagnosanya? Oke, jawabannya kerusakan integritas jaringan. Oke, betul. Mungkin itu ya teman-teman untuk perkuliahan siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Iya. Kalau sudah parah kondisi lukanya, biasanya kalau sudah menghitam kan sudah tandanya sudah mengalami kematian jaringan. Biasanya mau nggak mau ya harus diamputasi untuk di anggota yang mengalami jaringan. Kalau sudah nggak ada, sudah menghitam, itu tandanya sudah nekrotik atau sudah mengalami kematian. Oke, mungkin itu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tutup sekian. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat siang, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.